Ini ada dua monitor gaming budgetnya Acer, VG271U sama VG272U. Agak maksa sih setupnya sebenarnya, keluar dari meja. Dua monitor ini sama-sama 2K 27 inch. Komposisi spesifikasi yang selalu gua rekomendasi belakangan ini ya, karena nggak terlalu ngebebanin PC kalian secara performance di 2K doang gitu, bukan 4K, tapi udah dapetin visual yang enak dan mantap dan pas aja gitu rasanya. Keduanya secara fisik ini sama persis, dari bezelnya, belakangnya, kakinya, OSD buttonnya, sampai portnya juga sama. Ada dua HDMI sama satu DP dan ada satu audio out. Dan sebenarnya dia juga udah ada built-in speakernya. Yang ngebedain antara VG271U dan VG272U itu ada di bagian refresh rate-nya. 180Hz versus 240Hz. Kelihatan secara angka sih sebenarnya kayak beda tipis gitu. Tapi kalau dibandingin side by side, apalagi untuk performance gaming, ini emang kerasa banget bedanya. Gue bandingin keduanya untuk main game FPS sama UFO test dengan cara gue ambil pakai kamera 240 FPS. Ini emang kerasa bedanya. Walaupun mereka punya klaim response time yang sama di 0,5 millisecond, tapi hertz yang beda itu emang kerasa bikin perbedaan yang cukup signifikan, terutama di bagian kayak bayangan objeknya gitu. Walaupun secara klaim response time mereka bilang ini sama di 0,5 millisecond, tapi karena perbedaan refresh rate ini emang kerasa banget sih ya, ada bayangan di objek yang lebih banyak gitu di 180 Hz dibandingin 240 Hz. So ini balik lagi soal kebutuhan kalian sama kondisi kalian juga. Apakah game yang kalian mainin itu di PC yang kalian punya tembus sampai lebih dari 180 FPS atau enggak. Kalau emang masih di bawah itu, menurut gue yang 180 Hz itu cukup aja. Tapi kalau kalian udah punya PC yang speknya tinggi dan bisa jalanin game yang kalian main itu tinggi FPS-nya, ya bisa maksimalin pakai monitor yang harusnya tinggi juga. Plus yang paling penting juga disesuaikan sama budget sih ya. Itu dari segi kebutuhan gaming, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan productivity, kalau misalnya kalian cari warna dari monitor, ini menarik sih, perlu dibahas. Jadi kedua monitor ini punya hasil yang gue bisa bilang beda banget lah. Dari masing-masing gamu testnya juga ini udah kelihatan. Ada yang P3-nya bisa sampai 94,8%, ada yang cuma di 88,8%. Siapa yang 94%? Kita coba cek dari hasil warnanya dulu. Kita udah coba masing-masing, total ada lebih dari 10 preset. Yang terbaik itu ada di preset sRGB, DCI-P3 sama user. Ini perbandingan kedua monitor di 3 preset yang gue ambil, dan ini jadi 3 preset terbaik juga sih ya. Dan hasil memang berbanding lurus sama luasan gamut yang kita udah dapet di datanya sebelumnya. Kita juga coba kalibrasi di 3 preset tersebut, sRGB, P3, dan user. Monitor pertama itu dapet sRGB kalibrasi di 4,00 delta I untuk warna putihnya dan 0,87 delta I untuk warna rata-ratanya. Monitor kedua itu dapat di 4,42 delta I untuk putihnya dan dapat 4,21 delta I untuk warna rata-ratanya. Ini di sRGB. Untuk di P3 kalibrasi, monitor pertama itu dapat di 5,19 delta I untuk warna putih dan untuk rata-rata warnanya itu di 0,8 delta I. Dan monitor kedua itu dapat putihnya di 6,19 delta I dan rata-rata warna di 4,15 delta I. Untuk di user kalibrasi, monitor pertama itu dapat di 0,51 delta I untuk warna putih dan 2,04 delta I untuk warna rata-rata. Sementara untuk di monitor kedua, putihnya itu dapat di 0,55 delta I dan rata-rata warna itu di 4,49 delta I. Jadi kelihatan banget emang monitor satu ini jauh lebih unggul dibanding yang monitor kedua. Terutama di bagian P3 yang menarik banget menurut gue, sRGB juga, tapi sayangnya di P3 dan sRGB kita nggak bisa ganti slider RGB-nya supaya kita bisa push putihnya itu lebih akurat lagi. Yang jadi pertanyaan, data di monitor 1 dan monitor 2 itu punya siapa? Jawabannya, data monitor 1 itu punya yang VG271U. Secara hertz dia memang lebih rendah, tapi warnanya jauh lebih bagus dibanding yang 272U. Menurut gue ini akan jadi bingung buat kalian user yang memang secara kebutuhan mau hybrid, mau utamain performance gaming, mau dapetin warna yang akurat juga. Nah, kalian nggak bisa dapetin dua-duanya dari kedua monitor ini. Jadi harus pilih salah satu. Kalau gue pribadi, jujur, gue akan lebih pilih yang 271U karena memang secara kebutuhan gue itu bukan yang bisa ngerasain banget 240Hz dibanding 180Hz untuk main game. Karena ya gue juga nggak kompetitif amat ya. Gue nggak terlalu jago gitu. Jadi gue lebih utamain productivity. Ya gue lebih butuh warna akurat lah untuk kerjaan gue. Dan game itu untuk waktu di sela-sela aja lah. Tapi nggak tahu ya kalau Isan. Dia kan anaknya gaming banget. Dan dia kayaknya nggak butuh warna. Jadi menurut gue tentunya dari skala prioritasnya aja. Tapi emang gue sih surprise banget yang VG271U ini. Karena secara harga juga kedua ini beda ya. VG271U itu harganya cuma di 1,9 jutaan. Sementara VG272U itu harganya di 2,7 jutaan. Keduanya sih dapat garansi yang sama, 3 tahun plus 1 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kena air, terus jatuh,
itu bisa diklaim dan itu resmi dari Acernya. Kalau gua cek di marketplace ini makin menarik lagi sih ya, karena VG271U itu jadi yang paling murah kalau gue lihat di satu toko ini dibanding yang 27 inch 2K 180Hz lainnya. Begitu juga dengan VG272U juga sih ya, dibanding dengan 27 inch 2K 240Hz dia itu yang paling murah. Tapi pilihan gue jatuh kepada VG271U aja sih ya, karena ya itu udah cukup banget lah buat kebutuhan gue. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama kedua produk ini, kalian bisa cek aja linknya, udah gue taruh di description box. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.